Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Benarda dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sahda Ramadhani. NIM saya 20 10 11 200 604. Saya dari kelas 02 SAKP 004, ruang kelas 463. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir individu mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi logika dan grafik pada Microsoft Excel, di mana fungsi logika dan grafik ini merupakan materi pertemuan ke-6. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi logika if. Fungsi logika if adalah salah satu fungsi yang paling sering digunakan ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan dari beberapa pernyataan yang dibuat pada program Excel. Fungsi logika if memungkinkan kita membuat sebuah perbandingan yang logis antara nilai dan perkiraan. Untuk penggunaannya, fungsi logika if ini dapat digabungkan dengan AND dan OR. Selanjutnya, fungsi logika if AND dan if OR. Fungsi if AND digunakan ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan dari beberapa pernyataan yang semua syaratnya harus terpenuhi. Sedangkan fungsi if OR digunakan ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan dari beberapa pernyataan yang jika salah satu syaratnya terpenuhi maka dinyatakan berhasil. Selanjutnya, fungsi logika if tunggal. Bentuk penulisan fungsi logika if tunggal yaitu sama dengan if logical test titik koma value if true titik koma value if false, di mana logical test ini merupakan nilai yang ingin diuji. Sedangkan value if true adalah hasil jika tesnya benar dan value if false adalah hasil jika tesnya salah. Kemudian cara menggunakan fungsi logika if. Ketika kita ingin menggunakan fungsi if ini, kita harus memikirkan kondisi atau pernyataan apa yang ingin dibuat. Misalnya, apa yang akan terjadi dengan kondisi ini jika terpenuhi dan apa yang akan terjadi jika tidak. Ini merupakan hal yang sangat penting, terutama ketika kita ingin membuat pernyataan atau kondisi yang bertumpuk. Berikut ini saya akan mempraktekkan cara penggunaan fungsi if tunggal. Pertama-tama, kita buat tabel seperti ini. Kemudian, pada sel B2, kita ketik sama dengan if A2 sama dengan AKT titik koma akuntansi titik koma non akuntansi. Ini artinya jika sel A2 sama dengan AKT, maka kondisi benarnya adalah akuntansi. Jika tidak, maka kondisinya adalah non-akuntansi. Kemudian kita enter dan kita drag. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan fungsi logika if and. Contoh, seorang calon mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai dari mikroekonomi, pengantar akuntansi, dan perpajakan 1 bernilai A. Berikut ini saya akan
mempraktekkan cara penggunaan fungsi if and. Pertama, kita buat tabel seperti ini. Kemudian pada sel D3 kita ketik sama dengan if and A3 sama dengan A titik koma B3 sama dengan A titik koma C3 sama dengan A titik koma lulus titik koma gagal. Ini maksudnya adalah jika sel A3 sama dengan A, sel B3 sama dengan A, dan sel C3 sama dengan A, maka dinyatakan lulus. Jika tidak memenuhi semua persyaratannya, maka gagal. Kemudian kita enter dan kita drag. Hasilnya akan seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan fungsi logika if or. Contoh, seorang calon mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilai dari mikroekonomi, pengantar akuntansi, atau perpajakan 1 bernilai A. Berikut ini saya akan mempraktekkan cara penggunaan fungsi logika if or. Pertama-tama kita buat tabel seperti ini. Kemudian pada sel D3 kita ketik sama dengan if or A3 sama dengan A titik koma B3 sama dengan A titik koma C3 sama dengan A titik koma lulus titik koma gagal. Ini artinya adalah jika salah satu dari sel A3 atau mikroekonomi, B3 atau pengantar akuntansi, atau C3 perpajakan 1 bernilai A, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka gagal. Kemudian kita enter dan kita drag. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Dan terakhir saya akan menjelaskan cara membuat grafik. Grafik merupakan penyajian data yang terdapat pada tabel yang ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Grafik ini bertujuan untuk mengetahui naik turunnya keadaan suatu data tersebut. Paket Office dari Microsoft memberikan kemudahan untuk penggunanya dalam membuat grafik. Ada berbagai macam bentuk grafik yang disediakan, mulai dari grafik batang, pie, line, dan masih banyak lagi. Grafik batang atau column chart. Grafik ini digunakan untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu. Grafik ini juga menggambarkan perbandingan antar beberapa item. Kemudian grafik garis atau line chart.
Line chart ini dapat menunjukkan data secara terus-menerus selama periode waktu tertentu. Berikutnya grafik lingkaran atau pie chart. Pie chart ini menunjukkan ukuran dari suatu item dalam suatu rangkaian data secara proporsional terhadap jumlah dari keseluruhan item. Kemudian bar chart. Bar chart ini mirip dengan column, yaitu bar ini menggambarkan perbandingan antar beberapa item. Dan terakhir grafik bidang atau area chart. Area chart ini digunakan untuk menggambarkan grafik hubungan kecepatan dan waktu pada gerak lurus. Area yang terbentuk ini merupakan besar dari perpindahan. Pembuatan grafik ini dapat diaplikasikan pada berbagai macam Microsoft seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Dan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat grafik pada Microsoft Excel. Caranya yaitu pertama-tama buat tabel seperti ini. Kemudian kita blok sel A1 sampai B3. Setelah itu kita klik insert dan kita klik column chart, dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai fungsi logika dan grafik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.